Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar adik-adik semua pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Kali ini bersama saya Kak Nazil, kita akan mempelajari materi jaringan hewan dan fungsi organ pada hewan. Untuk mempelajari materi jaringan hewan, mari kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus tercapai. Tujuan yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan struktur jaringan dan fungsi organ pada hewan. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis hubungan struktur jaringan dan fungsi organ pada hewan. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu menyajikan hasil pengamatan struktur jaringan hewan dalam bentuk laporan. Sebelum memasuki materi pokok, pernahkah kalian mengamati suatu iklan produk sabun pembersih wajah pada televisi atau internet yang menunjukkan gambar lapisan kulit? Lalu, amati pula gambar struktur jaringan penyusun kulit bagian ini. Setelah itu, coba bandingkan antara gambar lapisan kulit pada iklan dengan gambar pengamatan jaringan kulit. Mari selanjutnya kita masuk ke materi pokok. Di dalam tubuh hewan tingkat tinggi terdapat bermacam-macam jaringan penyusun tubuh hewan. Jaringan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama ada jaringan epitel, berperan sebagai jaringan penutup yang melapisi permukaan luar tubuh dan permukaan dalam suatu organ. Selanjutnya ada jaringan ikat. Jaringan ikat yang melekatkan, menyokong, menunjang, ataupun menghubungkan jaringan organ yang satu dengan jaringan atau organ yang lainnya. Selanjutnya ada jaringan otot. Jaringan yang tersusun dari sel-sel otot atau miofibril dan dapat berkontraksi serta berelaksasi. Selanjutnya ada jaringan saraf. Jaringan saraf yang berfungsi menghantarkan rangsangan dari luar tubuh menuju pusat sistem saraf ataupun sebaliknya. Jaringan pertama yang akan kita pelajari adalah jaringan epitel. Dari gambar ini, jaringan epitel memiliki beberapa karakteristik khusus. Yang pertama sebagai penutup permukaan tubuh, yang kedua tidak memiliki pembuluh darah, yang ketiga sel-selnya tersusun dengan sangat rapat tanpa memiliki ruang antar sel, yang keempat memiliki bentuk sel yang sangat teratur, dan yang terakhir terletak di atas lamina basalis atau jaringan ikat yang memiliki pembuluh darah. Selanjutnya, fungsi dari jaringan epitel tergantung dari jenis dan lokasi jaringan tersebut berada. Yang pertama berfungsi sebagai pelindung dari kerusakan seperti pada epidermis kulit. Selanjutnya, pada permukaan dalam organ seperti epitel usus halus berfungsi untuk absorpsi atau penyerapan zat makanan. Selanjutnya, jaringan epitel dikelompokkan berdasarkan bentuk sel penyusunnya dan berdasarkan jumlah lapisan sel penyusunnya. Berdasarkan bentuk selnya, epitel dibagi menjadi 3. Yang pertama, epitel squamosa atau pipih. Yang kedua, epitel kuboid atau kubus. Yang ketiga, epitel kolumner atau silindris. Nah, berdasarkan jumlah lapisan penyusunnya ada epitel squamosa simplex, epitel squamosa kompleks, epitel kuboid simplex, epitel kuboid kompleks, epitel kolumner simplex, epitel kolumner kompleks, dan epitel transisional. Jaringan selanjutnya ada jaringan ikat. Jaringan ikat memiliki beberapa komponen. Komponen pertama ada sel. Sel penyusun jaringan ikat terdiri atas fibroblas, makrofag, sel mas, sel lemak atau adiposa, sel plasma, sel darah putih. Komponen selanjutnya ada serabut. Serabut kolagen, serabut elastin, dan serabut retikuler. Komponen selanjutnya ada zat dasar. Zat dasar ini tersusun atas komponen molekul organik, garam, dan air. Selanjutnya ada macam-macam jaringan ikat. Secara umum dibedakan menjadi 4 bagian,
jaringan ikat biasa, jaringan ikat khusus, jaringan ikat penyokong, dan jaringan ikat penghubung. Yang pertama ada jaringan ikat biasa. Jaringan ikat biasa ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu jaringan ikat padat dan jaringan ikat longgar. Jaringan ikat padat memiliki jaringan ikat padat teratur, jaringan ikat padat tidak teratur, dan jaringan ikat padat elastis. Untuk jaringan ikat longgar, ini memiliki banyak pembuluh darah. Selanjutnya ada jaringan ikat khusus. Jaringan ikat khusus dibagi menjadi jaringan ikat retikuler dan jaringan adiposa. Selanjutnya ada jaringan ikat penyokong. Jaringan ikat penyokong dibagi menjadi dua juga. Ada jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras. Jaringan tulang rawan disebut juga kartilago. Penyusun tulang rawan disebut kondrosit. Untuk jaringan tulang keras tersusun oleh sel osteosit atau sel tulang dewasa. Ada osteoblas, sel pembentuk jaringan tulang, dan osteoklas atau sel penghancur tulang. Jaringan ikat selanjutnya adalah jaringan ikat penghubung. Terdapat jaringan darah dan jaringan limfa. Jaringan darah termasuk ke dalam jaringan ikat penghubung karena berasal dari sel-sel mesenkim. Tersusun atas sel-sel darah dan plasma darah. Sedangkan jaringan limfa mengandung matriks cair dan sel darah putih dengan kapiler limfatik yang sangat permeabel. Jaringan ini berperan dalam sistem pertahanan tubuh. Jaringan penyusun hewan yang ketiga ada jaringan otot. Struktur jaringan otot terdapat serabut kontraktil yang disebut miofibril, yang tersusun dari filamen aktin dan miosin. Selanjutnya, jaringan otot memiliki 3 jenis, yaitu otot lurik pada rangka, otot jantung, dan otot polos terdapat pada organ. Dapat dilihat pada tabel ini, ada beberapa perbedaan yang ada pada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Jaringan terakhir yang akan kita bahas ada jaringan saraf. Yang pertama, fungsi jaringan saraf itu sendiri menghantarkan rangsangan dari luar tubuh menuju pusat sistem saraf atau meneruskan perintah dari pusat saraf ke organ tertentu sebagai tanggapan atas adanya rangsangan. Yang kedua, ada bagian sel saraf, badan sel, akson, dendrit, dan sel swan. Sel swan itu menyelubungi akson dan selubung yang menutupi akson disebut selubung mielin. Batas antar sel swan disebut nodus Ranvier. Ujung akson yang berhubungan dengan dendrit atau organ reseptor melalui suatu bagian disebut sinapsis atau sinap. Selanjutnya, untuk kegiatan mandiri yang dapat kalian lakukan, yaitu melakukan percobaan dengan mengamati struktur tulang paha ayam ketika sebelum dan sesudah direndam ke dalam larutan asam cuka atau cuka dapur. Di sini ada alat dan bahan yang perlu disiapkan. Selengkapnya dapat dilihat pada modul yang telah saya kirimkan. Nah, cukup sekian materi jaringan hewan pada kali ini. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.